Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 97. Halaman 97 yang paling atas. Masih tentang menjaga panca indera atau anggota tubuh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal batnu, adapun perut, fahifzuhu wa dhabtuhu, maka menjaga dan memeliharanya adalah min ahammil muhimmati, termasuk urusan yang sangat penting. Jadi menjaga perut, memelihara perut, jangan sampai tersentuh yang haram, jangan sampai memakan yang haram adalah urusan yang penting, tidak mudah. Jadi ini urusan yang penting, tidak semua orang bisa menjaga perutnya, hanya memakan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazalika, yang demikian itu, yakuffuhu, menjaga perutnya, anil harami, dari yang diharamkan oleh Allah, wasyubuhati, dan dari perkara-perkara yang samar-samar, perkara-perkara yang kurang jelas dia jauhi juga. Perkara yang haram itu contohnya memakan riba, meminum minuman keras, memakan harta anak yatim, memakan babi, hasil pencurian, hasil korupsi dimakan. Itu semua yang haram kita jauhi sama sekali, hadirin sekalian. Hasil menipu kita jauhi seluruhnya, hadirin sekalian. Hanya memakan yang halal saja, hadirin sekalian.
Begitu juga yang syubhat, yang tidak jelas ini halal apa haramnya, kita jauhi juga hadirin sekalian. Hanya yang halal yang kita makan hadirin sekalian. Summa anil fuduli syahawati, kemudian dari keinginan yang berlebihan, kita makan maunya enak terus, nggak enak, itu namanya keinginan yang berlebihan. Kita makan yang banyak, kita makan yang lezat terus, maka itu hukumnya makruh hadirin sekalian. Ini yang disebut dengan keinginan yang berlebihan. Wa anisyabai, dan dari kekenyangan, minal halali, dari yang halal. Jadi perut kita ini kenyang terus, meskipun yang dimakan itu yang halal, itu dibenci oleh Allah. Jadi perut kita nggak pernah lapar, selalu kenyang, maka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang dua pertama hukumnya wajib kita laksanakan. Kalau yang dua berikutnya makruh. Jadi yang kedua itu haram, kita jauhi. Lalu yang berikutnya dari keinginan yang berlebihan dan dari kekenyangan yang terus menerus, itu hukumnya makruh hadirin sekalian. Dua-duanya kita jauhi hadirin sekalian. Fa ammal haramu, maka adapun haram, wasyubuhatu, dan syubhat, faqad taqaddamal kalamu alaihima, maka sungguh telah dijelaskan pembicaraan tentang keduanya, fi babil wara'i, di dalam menerangkan bab tentang wara'. Jadi apa saja yang haram, apa saja yang syubhat, di dalam kitab ini sudah pernah dijelaskan, yaitu ketika membahas wara'. Ketika membahas wara', kehati-hatian. Jadi kehati-hatian di dalam makan hadirin sekalian. Intinya adalah yang haram itu ada dua. Ada haram zatnya, contohnya anjing, contohnya babi, contohnya makanan yang tidak boleh dimakan, itu namanya haram zatnya. Meskipun boleh beli, tetap haram dimakan. Ada lagi yang haram prosesnya hadirin sekalian. Contoh prosesnya itu daging ayam, tapi hasil menipu uang, hasil mencuri, lalu kita beli makanan yang halal, tetap itu menjadi haram karena hasil korupsi, hasil menipu, atau hasil mencuri hadirin sekalian. Dua-duanya kita jauhi, baik halal proses maupun haram zatnya hadirin sekalian. Kita jauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammat tawassu'u fi syahawati, adapun terus-menerus melaksanakan keinginan-keinginan, wal iksaru, dan memperbanyak, minasyabai, dari kenyang, fadzalika makruhun, itu hukumnya makruh, itu dibenci oleh Allah. Jadi kita pengen es krim, beli es krim. Pengen nasi goreng, beli nasi goreng. Pengen ini, beli ini. Pengen ini, beli ini. Terus pengennya beli, pengennya diturutin. Maka terus menerus begitu, hukumnya makruh hadirin sekalian. Kadang-kadang diturutin, kadang-kadang tidak, maka itu hukumnya mubah. Tapi kalau terus menerus pengen beli, pengen makan, maka hukumnya makruh. Begitu juga kekenyangan, terus menerus perut kita ini kenyang, gak ada laparnya, itu pun hukumnya makruh, meskipun dari yang halal hadirin sekalian. Jadi meskipun makanannya halal, tapi terus menerus kenyang, itu dimakruhkan oleh agama. Wa fihi, dan di dalamnya, maksudnya di dalam memperbanyak yang kekenyangan hadirin sekalian, afatun kasiratun, ada bahaya yang banyak, wa mudarratun adidatun, dan mudarat, bencana yang juga banyak hadirin sekalian. Jadi ada mudaratnya, ada bahayanya bagi orang yang terus menerus kenyang. Apa itu? Minha, diantaranya qaswatul qalbi, hatinya keras.
Jadi orang yang makannya kenyang terus-menerus, hatinya akan keras. Ciri hatinya keras itu tidak mempan nasihat, hadirin sekalian. Dinasihatin biasa aja, kayak nggak dinasihatin. Itu orang yang hatinya keras, hadirin sekalian. Salah satu penyebabnya kenyang terus-menerus, memperbanyak makan, hadirin sekalian. Wa kasalul a'dha'i, malasnya anggota tubuh, anit taati, untuk taat pada Allah. Jadi kalau kita kenyang terus-menerus, anggota tubuh kita ini malas taat pada Allah Subhanahu wa taala, malas salat, malas baca Quran, malas tahajud, dan malas-malas ketaatan lainnya, hadirin sekalian. Wa qillatu nasyati lil ibadati, sedikit kesungguhan untuk beribadah kepada Allah, sedikit kesungguhannya untuk ibadah. Ibadah itu kalau sempat sholat, kalau nggak sempat nggak sholat, hadirin sekalian. Jadi tidak ada kesungguhan ibadah, sholatnya asal jadi, sholatnya tidak serius, sholatnya tidak memikirkan kekhusyuan, hadirin sekalian. Maka itu akibat dari memperbanyak makan meskipun hukumnya makruh. Wakilnatul fahmi lil ilmi, sedikit memahami ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat. Jadi sedikit memahami ilmu, hadirin sekalian. Jadi dia kalau ngapalin pelajaran susah, kalau ngapalin Quran susah, kalau memahami ilmu susah, tapi kalau urusan dunia dia lancar, hadirin sekalian. Maka kita usahakan menyedikitkan makan atau tidak terus-menerus kenyang, maka kita insya Allah akan paham ilmu pengetahuan agama. Wa qillatur rahmati wasyafaqati ala dha'fatil muslimin, sedikit rasa kasih sayang, rasa belas kasih kepada orang muslim yang lemah, para du'afa, wa ahlil hajati minhum, dan orang yang membutuhkan dia. Jadi sedikit rasa kasih sayang, sedikit belas kasih kepada kaum muslimin. Kalau kita terus-menerus dalam keadaan kenyang, maka meskipun yang kita makan halal, jangan terus-menerus kenyang, dan memang harus yang halal. Kalau yang haram akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga perut kita dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.